Ya, Prof. Saya kira pertanyaan krusialnya adalah seperti apa sebetulnya ruang konstitusional kalau penundaan pemilu itu benar-benar terjadi dan seberapa kemungkinannya, Prof, kalau melihat dinamika kontestasi politik yang real sekarang ini berjalan, Prof. Silakan diberikan perspektif awalnya, Prof. Secara hukum tata negara, pemilu itu ditunda tidak dilaksanakan sesuai waktunya itu jika ada bencana alam, jika ada perang, atau hal-hal yang tidak terhindarkan. Di luar itu, pemilu yang ditunda karena alasan-alasan non-hukum, non-yuridis, non-konstitusional, ya tidak punya dasar. Dan itu yang kita khawatirkan terkait dengan wacana penundaan yang sekarang muncul. Dia lebih dari bagian dari strategi untuk merawat kekuasaan. Ada pihak-pihak yang tidak siap untuk berkontestasi, kemudian melakukan langkah-langkah cawe-cawe untuk mendukung salah satu calon, salah dua calon, kemudian mengeliminasi calon yang lain. Jika kemudian dirasa langkah-langkah cawe-cawe tidak cukup, maka masuklah ke langkah-langkah penundaan pemilu. Itu yang tentu saja tanpa dasar yang tadi saya sebutkan, ekstra konstitusional, artinya tidak punya dasar dan harus kita kritisi, harus ditolak, begitu. Ada yang berspekulasi, Prof, bahwa ini nanti terkait dengan amar putusan MK yang ditunggu, yakni sebagaimana yang Prof kemarin sampaikan, pemilu proporsional tertutup. Seperti apa sih logika hukumnya, Prof? Ya begini, dulu sekitar sebulan, kurang dari 2 bulan yang lalu saya mendapatkan telepon dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Pak Lanyala yang mengatakan putusan MK akan menerapkan sistem proporsional tertutup dan menunda pemilu supaya alasannya KPU punya waktu dengan perubahan sistem yang ada itu. Tentu ini satu informasi ya. Kemudian Pak Mahfud itu juga dikunjungi oleh beberapa politisi yang mengatakan mereka juga masuk ke dalam skenario menunda pemilu. Dan tentu saja ini ditolak oleh Pak Mahfud karena kata beliau arahan instruksi dari presidennya adalah laksanakan tepat waktu. Karena itu kemarin pada saat saya melakukan langkah advokasi publik agar putusan MK terkait dengan sistem pemilu legislatif proporsional terbuka atau tertutup tidak keluar dari semangat demokrasi dan responnya beraneka ragam, saya juga kemudian harus memagarinya supaya tidak keluar dan kemudian kebablasan menjadi langkah-langkah yang membuka pintu penundaan pemilu. Kenapa demikian? Karena ya harusnya tidak ada. Dan itu sebabnya saya kemarin menulis surat terbuka kepada Ibu Megawati Soekarno Putri karena salah satu yang punya kunci dan punya power untuk mendorong agar penundaan pemilu ini dilaksanakan adalah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Beliau juga dalam berbagai kesempatan menolak ya 3 periode jabatan presiden, penundaan pemilu, termasuk itu berarti perpanjangan jabatan presiden. Menurut saya ini salah satu titik strategis untuk menyampaikan kepada beliau bahwa gerakan-gerakan untuk melakukan penundaan pemilu itu masih berjalan dan serius dikerjakan. Dan karenanya harus menjadi atensi kita. Jangan sampai kita terlalu asik dengan wacana pemilu tidak ada hambatan, tiba-tiba manuver-manuver penundaan ini tidak terantisipasi dan karenanya mengganggu dan merusak tata negara yang menurut saya berbahaya. Karena kalau pemilu tidak ada, itu sama saja membawa bangsa ini ke jalur yang kritis ya. Karena kita penundaan kekuasaan itu yang paling baik dan paling menghindari konflik yang melalui pemilu. Kalau di luar itu biasanya akan muncul konflik yang tidak sederhana dan tidak mudah untuk di-manage begitu. Seberapa kemungkinannya kalau melihat track record selama ini dari amar putusan yang diproduksi MK dan
pasca revisi Undang-Undang MK dan relasi antara Presiden dengan lembaga The Constitutional Guardian MK ini, Prof? Penundaan itu tidak mesti lewat MK saja. MK satu pintu, jika kemudian ada ruang untuk dimanfaatkan, maka kelompok-kelompok yang punya agenda penundaan masuk lewat sana. Saya juga menulis pada surat terbuka itu, pintu yang lain misalnya, di antara banyak pintu adalah lewat PK Muldoko atau Partai Demokrat. Yang kalau itu kemudian hasilnya Demokrat betul-betul dibegal oleh Kepala Staf Presiden Muldoko, maka saya tidak yakin Demokrat akan diam. Itu akibatnya bahwa Anies juga tidak menjadi capres, juga saya tidak yakin pendukung Anies Baswedan juga akan diam. Nah itu dinamika-dinamika semacam itu meskipun tidak kita harapkan bisa saja kan membuka ruang penundaan. Nah langkah baiknya kita mengantisipasi supaya tidak terjadi. Itu sebabnya saya memberikan early warning system seperti putusan Mahkamah Konstitusi, juga saya bawa ke ruang publik sebagai alarm supaya kita semua wake up gitu, bangun, wake up call. Kalau ada putusan semacam itu tentu akan mengganggu proses demokrasi di tanah air karena rakyat tidak lagi punya kadar menentukan dalam memilih calon anggota legislatif maupun anggota legislatif yang menjadi wakilnya di parlemen. Demikian juga dengan PK Muldoko, ini belum diputus, kita lakukan alarm, early warning system. Kalau sampai kemudian tidak dijaga, tidak dikawal, karena proses PK di MA itu tidak ada sidangnya, tertutup, tanpa ada lampu sorot publik, maka dia rentan terhadap proses yang transaksional dan koruptif. Jadi semuanya ini ada early warning system, jangan dikira kelompok-kelompok yang melakukan ikhtiar penundaan itu diam. Informasi data yang saya kumpulkan menunjukkan bahwa ini masih berjalan dan serius dikerjakan. Penundaan pemilu baik melalui mekanisme MK maupun melalui apa yang Anda sebut tadi sebagai PK Muldoko, kalau memang benar-benar terrealisasi, apa sih implikasi hukum dan politiknya, Prof? Ya kalau penundaan pemilu itu tidak ada pintu masuk konstitusionalnya selain tadi saya sebutkan Undang-Undang Pemilu itu mengatakan ada bencana alam misalnya, ada perang misalnya, ada pandemi yang tidak bisa melaksanakan pemilu karena kemudian orang tidak bisa bebas beraktivitas dan lain-lain. Di luar itu tidak ada pintu masuknya. Karena tidak ada pintu masuk secara hukum, maka dia menjadi rentan dari sisi legitimasinya, rentan rawan terjadinya konflik, rentan rawan terjadinya proses yang curang dan seterusnya. Karena itu tentu ini bukan jalan yang harus kita dorong, ini jalan yang harus kita cegah dan lawan. Bagaimana caranya? Ya tadi sebelum kejadian sudah diingatkan, diantisipasi, dipreventif supaya dorongan-dorongan penundaan pemilu yang sekarang menggoda kekuasaan itu tidak menjadi kenyataan, tidak menjadi fakta yang justru merugikan kita sebagai bangsa. Tapi indikasi sebagaimana yang nampak seperti sekarang bahwa sistem presidensial itu lebih memberikan effort kepada kewenangan lebih kepada presiden, itu kan bisa kita lihat. Dan kalau ini memang benar-benar terjadi, khawatir kita begitu, Prof. Apa sih sebetulnya, apakah itu nanti membawa impact kepada turbulensi politik, Prof? Kalau memang benar-benar kondisinya dipaksakan begitu, Prof. Tadi saya sudah jelaskan ya. Saya sudah jelaskan apa konsekuensinya. Jadi kalau saya ulang lagi, itu membuka ruang di langgarnya konstitusi, membuka ruang konflik, menimbulkan pemilu yang suasana ketidakjujuran, public trust yang kemudian bermasalah. Jadi sudah jelas itu tadi saya sampaikan. Rekomendasinya apa, Prof? Sekarang, Prof, silakan, Prof. Terakhir, Prof. Bagaimana tadi saya sampaikan, kita masuk ke proses yang melawan gerakan-gerakan penundaan pemilu ini, bawa ke ruang publik proses-proses yang sekarang sedang ada di panggung-panggung belakang. Saya membawa proses putusan MK ke panggung depan, diperhatikan oleh masyarakat, menjadi perhatian partai, bakal calon anggota legislatif, semua orang bicara, sehingga kemudian MK-nya sendiri ada di bawah lampu sorot untuk memutuskan dengan cermat, dengan teliti. Ruang-ruang panggung belakang ini yang gelap, penuh dengan transaksi negosiasi yang biasanya
tukar guling, koruptif, tidak kemudian untuk kepentingan publik, kepentingan bangsa, mesti dibawa ke ruang publik sehingga kemudian masyarakat itu bisa mengawasi dan terlibat, bahkan melakukan langkah-langkah antisipasi jika diperlukan. Karena jika tidak, ini ruang-ruang belakang ini sebenarnya tidak kondusif untuk kepentingan bangsa dan pemilu yang jujur dan adil. Akhir yang terakhir, Prof. Banyak orang yang meragukan, Prof, bahwa kontestasi politik yang sekarang sudah dilakukan dan sekarang tinggal menunggu seperti apa ke depan realisasinya. Itu terjadi sebuah perubahan struktural yang mendasar. Karena secara faktual oligarki itu mencengkeram begitu, Prof. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Itu mesti dilawan dengan kesadaran pemilih rakyat untuk melakukan kudeta konstitusional. Sekarang saya sepakat penegakan hukum kita, penegakan sistem pemilu kita, dunia bisnis kita, itu rentan dengan tangan-tangan oligarki yang koruptif dan bergerak dengan karakter mafioso. Bagaimana cara melawannya? Salah satu yang paling kuat adalah melalui suara pemilu. Inilah kudeta konstitusional yang sah, ya, kudeta tapi sah karena dilakukan oleh masyarakat lewat evaluasi mandat yang diberikannya setiap 5 tahun kepada presiden, kepada anggota parlemen yang nanti akan bergulir ke lembaga-lembaga lain, memilih Mahkamah Konstitusi, memilih KPK dan seterusnya, karena itu biasanya terkait dengan proses seleksi yang dilakukan oleh presiden, DPR. Jadi rakyat makanya mesti kita lakukan, berikan informasi yang belum terpahamkan, diberikan edukasi, dan yang sudah terlanjur misalnya masuk ke dalam perangkap disinformasi, ya kita berikan informasi yang lebih benar supaya pemilik mandat kedaulatan ini bisa menggunakan suaranya, kertas suaranya. Ballot is stronger than the bullet. Kertas suara itu bahkan lebih punya kekuatan dibandingkan peluru sekalipun. Itu efektif untuk menentukan arah pembangunan negara kita menuju masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkemakmuran. Terima kasih, Prof. Yasurullahu murakum jami'an, Prof. Barakallahu fikum, Prof. Salam untuk teman-teman di Australia, Prof. Melbourne, Prof. Makasih, Prof. Ya, saya akan lanjutkan pada pembicaraan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.